Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan kembali servisan Samsung Galaxy J2 Prime dalam keadaan layar LCD-nya itu bisa bergerak dengan sendirinya tanpa disentuh ya teman-teman, begitu keluhannya. Nah, untuk kasus seperti ini memang seringkali terjadi di tipe Samsung Galaxy J2 Prime apabila sudah kelamaan dipakai. Padahal di sini kalau untuk touchscreen saya cek masih dalam keadaan normal saja teman-teman, tidak mengalami retak ataupun pecah. Di sini yang kelihatan retak pecahnya itu hanya pada bagian tempered glassnya saja. Tapi kita bisa lihat ya, itu bisa bergerak dengan sendirinya. Dan ini saya bisa pastikan bahwa kerusakannya pada touchscreennya yang harus kita lakukan penggantian. Oke, tonton terus tutorial perbaikan atau penggantian touchscreen ala teknisi HP Banua, dan terima kasih sudah mendukung channel ini, channel sederhana ala teknisi HP Banua, dengan cara kalian subscribe, like, share, dan di komen juga. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah setiap harinya saya akan updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone ala teknisi HP Banua. Oke, kita kembali ke handphonenya. Di sini kita akan lakukan pelepasan touchscreennya langsung saja ya teman-teman, karena untuk bagian mesin tidak ada yang perlu diperbaiki. Di sini keluhannya yaitu hanya pada bagian touchscreennya yang bergerak dengan sendirinya. Kita blower di bagian sisi touchscreennya untuk mempermudah pelepasannya, karena ini walaupun udah tua ya handphonenya, tetapi di sini saya lihat sekilas tidak pernah mengalami penggantian touchscreen ataupun LCD sebelumnya. Untuk pelepasan teman-teman silahkan congkel saja di bagian pojok sebelah kiri untuk mencari celah. Lalu setelah itu gunakan benda apa saja yang tipis ya untuk memisahkan touchscreen dengan LCD-nya. Di sini kita harus lakukan dengan kehati-hatian untuk menghindari touchscreen-nya ini retak ataupun pecah. Oke, ini sudah hampir sampai ke atas ya teman-teman. Lalu untuk bagian atasnya tidak perlu kita sampai ke sana ya, sampai ke atas melepaskannya. Nah, sampai di sini saja. Lalu kita gunakan blower untuk memisahkan atau melemahkan dari lem yang ada pada touchscreennya ini. Karena di bagian atas terdapat fleksibel touchscreennya, jadi harus hati-hati. Untuk bagian atas kita angkat sedikit seperti ini, lalu kita pisahkan kembali menggunakan sisa bekas potongan touchscreen atau bekas dari tempered glass. Itu bisa ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai agak terangkat. Walaupun ini touchscreennya bagus ya teman-teman, tidak mengalami retak ataupun pecah, lakukan dengan hati-hati. Anggap saja touchscreennya masih dalam keadaan baik-baik saja. Di sini saya praktekkan cara yang bagusnya ya, tidak dengan cara ekstrim untuk pelepasannya. Langsung saja di sini kita pisahkan dalam posisi seperti ini. Kita pisahkan di bagian LCD-nya yang dilem juga pada bagian bawah. Ini jangan kita congkel ya, takutnya itu bisa retak di LCD-nya. Jadi lakukan seperti yang barusan saja saya praktekkan. Nah, ini tinggal kita tarik dan hasilnya sudah terlepas. Nah, untuk pelepasan lem yang ada pada fleksibel touchscreen-nya itu hati-hati, jangan kita congkel juga ya. Tambahkan sedikit cairan thinner untuk melepaskan lemnya.
Nah, lakukan pelan-pelan dan insya Allah akan membuahkan hasil yang bagus juga. Lalu kalau sudah seperti ini LCD dan touchscreen-nya kembali menyatu, pisahkan saja dengan menggunakan bekas potongan touchscreen. Lalu sebelum kita melakukan pemasangan ya teman-teman, bersihkan dulu di LCD-nya, teteskan sedikit cairan thinner untuk menghilangkan bekas dari lem ya yang terkena LCD-nya. Karena tadi waktu kita lakukan pemisahan antara touchscreen dan LCD itu sedikit mengenai LCD-nya. Jadi bersihkan menggunakan cairan thinner ataupun minyak telon dan minyak kayu putih juga bisa. Oke, kita siapkan pada touchscreen pengganti. Nah, sebelum kita memasangkan, saran dari saya, alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu apakah touchscreen-nya tidak mengalami kerusakan. Kalau memang bisa dipastikan touchscreen-nya berfungsi dengan normal, karena yang namanya kita beli spare part itu tidak dites ya teman-teman. Itu kalau saya itu tidak dites, jadi alangkah bagusnya kita coba dulu supaya bisa betul-betul memastikan. Dan jangan lupa ya, tiap pemasangan cek apabila ada kaleng penutup speakernya itu jangan sampai kelupaan. Itu sering saya temukan di beberapa teknisi kelupaan memasangkan benda yang kecil seperti penutup speaker itu supaya lebih lebih rapi saat kita pasangkan kembali, tidak ada yang bolong. Oke, langsung di sini saya tambahkan sedikit lem ya. Pertama yaitu kita lem nanti pada kaleng speakernya, sedikit kita tambahkan lem supaya jangan mudah terlepas juga. Dan di remnya ya, untuk penempatan atau meletakkan touchscreen-nya jangan lupa juga dilem di sekelilingnya saja. Untuk bagian LCD tidak perlu kita tambahkan lem, nanti akan terjepit sendirinya dengan touchscreen yang kita pasangkan. Oke kawan-kawan, dan ini tips dari saya juga ya kawan-kawan untuk penggantian touchscreen apabila bukan yang original lagi, maka tambahkan di tombol home-nya itu ganjelan ya, bikin ganjelan. Di sini saya menggunakan isolasi kertas supaya kita bisa mengukur ketebalannya. Jadi teman-teman silahkan yang mau ganti touchscreen, ukur ketebalan touchscreen pengganti. Apabila menurut teman-teman touchscreen-nya itu tipis, kalian bisa ukur sendiri ya untuk ketebalan ganjelan yang kita buat. Nah, barulah setelah itu kita siapkan untuk pemasangan. Nah, cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Jangan langsung kita tempel nanti. Untuk LCD dan touchscreen-nya, walaupun ini sudah ada lemnya ya, jangan langsung ditempel. Tahan menggunakan jari kalian. Tahan dan pasangkan pada fleksibelnya. Nah, seperti ini ya, masih dalam keadaan terpisah. Lalu pasangkan dulu LCD-nya. Nah, ini sudah, kalau sudah begini, kalau untuk LCD-nya sudah terpasang dengan pas, barulah kita letakkan touchscreen-nya, kita rapatkan dengan LCD-nya. Dengan cara seperti ini, insya Allah posisi yang kita pasangkan antara LCD dan touchscreen itu tepat dengan benar dan menghasilkan kerapian seperti sedia kala ya, seperti tidak pernah melakukan penggantian touchscreen. Oke, nah ini juga pada tombolnya udah muncul. Biasanya kalau tidak dikasih ganjelan itu akan tenggelam dan tombol home-nya itu goyang.
Oke kawan-kawan, begitulah tips cara penggantian touchscreen pada Samsung Galaxy J2 Prime ala teknisi HP Banua. Apabila ada keterangan atau penjelasan yang kurang, mohon kiranya dimaafkan. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone tergantung yang dibawakan sama pelanggan saya di sini. Doakan saya juga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tip terakhir yaitu kita kareti ya, kita kareti di bagian handphonenya ini supaya touchscreennya itu merapat dalam kekeringnya nanti dalam keadaan rapat. Ini nanti kita kasihkan karena ini ditunggu ya sama yang punya saat saya melakukan penggantian touchscreen ini. Jadi ini nanti kita serahkan, jangan dibuka dulu sekitar setengah jam sampai lemnya ini mengering dengan benar. Oke kawan-kawan, terima kasih kembali sudah menonton tutorialnya sampai selesai. Salah hilap saya mohon maaf. Apabila masih ada kekurangan, silahkan teman-teman tambahkan, dituliskan saja di kolom komentar dan sertakan IG atau Instagram kalian, karena insya Allah nanti saya akan undi ya. Saya bukan mengundi ya, saya akan cek teman-teman komentar siapa yang paling banyak, siapa kawan-kawan yang sering tonton tutorial video dari saya akan kasih hadiah giveaway kaos teknisi HP Banua. Jadi tinggalkan Instagram kalian yang aktif juga, karena insya Allah nanti akan saya hubungi apabila Anda yang terpilih. Oke, sekian dulu dari saya. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu.